Saya berikan ijazah amalan dari guru-guru kami juga untuk semua aspek. Jadi kalau ilmu insya Allah meningkat lebih kuat, kalau bisnis, kalau bekerja itu lebih lancar dan dilindungi oleh Allah, ya berkah. Kalau di birokrasi, di kedudukan, di apapun, itu pun diangkat oleh Allah dengan cara yang baik dan terhormat. Ya, karirnya di semua aspek. Satu sholat amalannya. Nah, bukan yang biasa. Bukan yang biasa. Kalau bisa jaga yang 40 rakaat yang sering saya sampaikan. 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat rawatib, 11 rakaat yang tahajud. Jumlahnya 40. Ya. 17 rakaat sholat fardu. Kalau ini wajib. Kalau wajib standar. Ya. Yang 12 itu hadisnya sahih. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Sudah arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2. 2 kemudian salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Baik. Kemudian arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya. Nah, jaga yang 12 ini. Jaga yang 12. Kalau sebelum zuhur tidak memungkinkan 4, misal sebelum zuhur, karena kasusnya bisa berbeda. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menemukan kasus berbeda, seperti Anda di kantoran waktu singkat saat Ramadan, kan? Dapatnya cuma mungkin 2. Maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya Ibnu Umar. Qala au kama qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Kalau tidak sempat sebelum zuhur 4, boleh 2. Nah, dari Ibnu Umar ini sebelum zuhurnya 2 rakaat. Sebelum zuhurnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau bisa 4, kalau tidak memungkinkan berapa? 2. Orang yang terbiasa 4, lalu karena kondisi tertentu dia mengerjakan 2, tetap dicatatkan oleh malaikat 4 jumlahnya. Dari mana dalilnya? Hadis. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seseorang sakit atau bepergian jauh atau dia sedang punya uzur syar'i seperti 2 hal tadi dan tak mampu melakukan amalan rutinnya seperti biasa, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti rutin dan mukimnya. Terakhir yang 11 rakaat yang salat malam. Ya, 11 rakaat yang salat malam. Nah, ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu 2 rakaat tanpa baca surat Al-Fatihah saja. Di Allahu Akbar langsung Al-Fatihah, tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Al-Fatihah. Allahu Akbar, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, selesai amin langsung rukuk. 2 rakaat. Seperti itu. Itu namanya khafifatain. 2 salat ringan warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak hangat sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, ujungnya tutup dengan 1. Ya, itu riwayatnya ada di dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud 2 rakaat dulu sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong nggak usah panjang-panjang dulu suratnya. Untuk berlatih 11, mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11, 2 dulu. 2 rakaat aja. Tolong mohon jangan paksa tambah 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam. Jangan terlalu awal malam. Mulai dengan seperti itu, 11 tambah 12, kan berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini, selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan silahkan coba. Yang kedua Al-Quran.
Yang kedua apa? Al-Quran. Kan ada 3 tadi ya. 1, sholat. 2, Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca 1 halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Oke, 2, Al-Quran. 3, kira-kira apa? 3, jaga wudhu. Gak pakai jaga wudhu. 1, sholat. 2, Al-Quran. 3, apa? Jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya jaga wudhu? Tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak. Maksiat, itu batal maknawi. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tobat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu. Salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Ya, tidak bermaksiat, jaga wudhu. Nah, 3 itu ya, tolong jaga. Nanti lihat perbedaannya. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya.